Sebuah film bertemakan psikobil teranyar yang akan membuat jantung kalian berolahraga. Hai, bareng Ed Clipper lagi di sini. Apa kabar para psikopers cibi-cibi psikobil penikmat ketegangan? Kembali Ed Clipper hadir untuk terus berusaha menyajikan review film terbaik untuk kalian simak. Spesial untuk kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang terbilang ngeri-ngeri unik. Kenapa unik? Karena dari awal sampai akhir di film ini tidak ada dialog sama sekali. Maka dari itulah Ed Clipper menobatkan film ini sebagai tontonan paling menegangkan di penghujung tahun 2024. Penasarin dong? Untuk itu tonton sampai mentok. Subrek udah lah ya. Dan mari kita mulai. Cerita dimulai oleh fakta dari sebuah kejadian yang telah melenyapkan tatanan kehidupan umat manusia. Memang tidak ditulis dengan detail apa yang sebenarnya telah terjadi. Yang pasti 10 tahun setelah kejadian tersebut, banyak manusia yang menjadi seorang psikobil atau psikopat kanibil. Di mana fenomena ini terjadi karena sulitnya mendapatkan makanan untuk bertahan hidup. Lanjut kita beralih ke pasangan ayah dan anak yang sudah biasa berburu bagong untuk persediaan makanan selama beberapa hari. Dan sekedar informasi aja guys ya, hutan tempat mereka berburu masih dihuni kawanan dogi liar. Jadi orang-orang yang ada di hutan ini sudah biasa tidak berbicara untuk menghindari resiko di mukbang kawanan dogi. Jack dan ayahnya merasa lega karena setelah 5 jam kekerosakan di hutan, si ayah bernama Duncan berhasil memanah seekor bagong liar. Lanjut mereka mengikuti ceceran darah si bagong yang masih kuat berlari, mencari tempat nyaman untuk pindah alam. Duncan tidak mengertilah kemana bagong hasil buruannya kabur. Bayangan makan daging B2 pun akhirnya kandas, hingga Jack pun tidak peduli lagi dengan ikan nilem saking kecewanya. Dikira coklat, Duncan sudah tidak tahu lagi harus kemana mencari hewan hasil buruannya. Tapi tiba-tiba, ia dan Jack melihat sebuah mobil yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Bayangan makan enak pun muncul karena siapa tuh aja ada snack atau gorio-rio yang bisa mereka jarah. Mereka langsung waspada setelah Jack membuat suara kolotrak yang cukup keras. Karena jangankan suara seperti barusan, ngomong dikit pun bisa mengundang kedatangan dogi liar. Lalu mereka melanjutkan operasi pupulung mencari sesuatu yang berguna terutama untuk perut. Lumayan. Jack auto beringas saat menemukan biskuit Romo kelapa ukuran 200 gram. Bahkan saking senangnya ia ingin memberitahu sang ayah atas penemuannya ini. Untuk kedua kalinya Jack ceroboh karena gak bisa pupulung dengan mode senyap. Terlihat mereka pun waspada saat mendengar suara kawanan dogi yang semakin mendekat. Selang beberapa saat mereka mulai berani keluar setelah kawanan dogi benar-benar pergi. Kemudian mereka bergegas pulang ketika hari sudah mau maghrib. Sampailah Jack dan ayahnya di gubuk derita, tempat mereka selama ini bertahan hidup. Di tempat ini pun terbaring istrinya Jack bernama Hannah yang sedang sakit setelah sempat diserang dogi 2 hari yang lalu. Lalu seperti biasa Jack mengecek kondisi sang istri yang punya luka menganga di bagian perutnya. Dengan melakukan segala cara dan akan memanfaatkan air hujan untuk mereka konsumsi. Keadaan ini sudah 10 tahun mereka jalani, terlebih mustahil dapat bansos karena pemerintahan sudah lumpuh. Tak lupa juga dan akan memberikan obat anti nyeri untuk satu-satunya menantu yang ia miliki.
Di keesokan harinya, Jack terbangunkan oleh rasa mules yang berpadu dengan tekanan hebat di knalpotnya. Lalu ia segera pergi ke WC bernuansa outdoor yang memiliki kloset bersistem perecet gejeli. Baru juga pembukaan satu, Jack langsung panik saat melihat komplotan penjara yang sedang menuju ke arahnya. Lalu ia bergegas sembunyi sebelum tertangkap orang-orang yang berjiwa psikobil atau psikopat kanibil. Duncan sudah muak dengan kelakuan komplotan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Luke itu. Hingga ia pun berniat untuk melakukan perlawanan daripada terus-terusan dihantui para psikobil. Tapi sebelum itu ia akan menyembunyikan Jack bersama Hannah ke tempat yang gak bakal mungkin diketahui Luke dan para anak buahnya. Saking ketakutannya mereka sudah gak peduli akan tas yang berisi perbekalan. Lalu Duncan gercep menyembunyikan mereka ke dalam cubluk sebelum diketahui Luke and the gang. Jack dan Hannah gak berani keluar saat Duncan dihabisi oleh Luke. Terlihat Jack pun cuma bisa pasrah melihat nasib ayahnya yang pasti akan dimukbang komplotan psikobil. Setelah mendapatkan buruan, anak buah Luke prepare untuk membawa jasad Duncan ke markas mereka. Sementara Luke menemukan bonus berupa perbekalan Jack yang tadi terjatuh. Keadaan ini membuat Jack bingung karena obat anti nyeri Hannah turut dibawa komplotan bejat ini. Segar. Aroma cubluk tentunya membuat lubang hidung Luke menciut, hingga ia pun merasa gak mungkin ada orang yang sembunyi. Hingga pada akhirnya Jack dan Hannah bisa bernafas lega meskipun sedang berada di tempat pembuangan caduk. Berakhir sudah kebersamaan Jack dan ayahnya yang selama ini selalu kompak berburu perbekalan. Terlihat ia pun bingung apalagi melihat kondisi Hannah yang tak kunjung membaik. Tak lama kemudian Saiton pun nongkrong di pikirannya dan menyarankan Jack untuk menghentikan saja penderitaan Hannah. Godaan Saiton rupanya tak cukup merungkankan rasa cinta Jack kepada istrinya. Lalu ia bertekad untuk mencari markas komplotan Luke untuk mengambil obat Hannah apapun resikonya. Tapi sebelum itu, ia memblokir pintu rumah untuk melindungi Hannah dari dogi liar selama ia pergi. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Dengan mengikuti ceceran darah ayahnya, Jack terus berjalan mencari markas Luke. Hawa dingin yang bikinnya roncur tulang sendi pun tidak menghalangi perjuangan Jack untuk istrinya. Hannah seolah merasakan penderitaan yang sedang dialami oleh suaminya. Terlihat ia pun panik mengetahui Jack sudah tidak ada di sampingnya. Jack seolah punya harapan saat ia melihat seorang bocil. Lalu ia langsung mengikutinya untuk mendapatkan pakaian yang bisa melindunginya dari suhu dingin. Si bocil dan kakeknya jelas ketakutan melihat pria begeng yang mulung baju di rumahnya. Terlihat Jack pun begitu brutal merebut pakaian hangat dari kakeknya si bocil yang sedang sakit.
Setelah mendapatkan pakaian, Jack kembali ke hutan dan lanjut mengikuti jejak darah ayahnya. Tapi tak lama kemudian, darah yang ia ikuti mengarah ke bekas pembakaran yang terdapat tulang taring manusia. Sontak Jack pun sadar jika ini adalah ayahnya yang sudah dibarbeque oleh komplotan Luke. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Setelah mengubur tangkurak ayahnya, Jack melanjutkan perjalanan untuk mencari komplotan Luke sang psikobil. Dan karena sudah tak memiliki petunjuk, Jack mencoba naik pohon untuk menentukan arah mana yang harus ia tuju. Teriakan Jack yang kakinya keseleo langsung terdengar oleh kawanan Doggy yang kelaparan. Kemudian Jack berusaha melindungi diri dengan membuat api sebesar-besarnya. Lalu tak jauh dari lokasi Jack, kelompok Luke juga mendengar suara kawanan Doggy yang sepertinya gak jauh dari markas mereka. Di keesokan paginya, Jack melanjutkan perjalanan mencari markas Luke dengan kondisi yang haus dan salatri. Lalu tiba-tiba ia menemukan sebuah tenda yang sepertinya lagi kosong. Jack baru sadar bahwa tenda ini adalah milik si bocil yang mencoba hidup di dalam hutan. Akan tetapi Jack gak peduli dan kembali melanjutkan perjalanannya. Pucuk dicinta psikobil pun tiba. Akhirnya Jack menemukan salah satu anak kelompok Luke. Keberadaan kewes psikobil ini pun akan membuat Jack bisa dengan mudah menemukan markas para penjahat itu. Sampailah Jack di markas komplotan psikobil yang kebetulan sedang sepi. Lalu tanpa berlama-lama ia mencari obat sang istri dengan mencari tasnya terlebih dulu. Rupanya Luke sudah mengambil semua perbekalan Jack berikut obat yang ia cari. Keadaan ini membuat Jack bingung harus kemana lagi mencarinya. Dengan satu kali hantaman saja, Jack berhasil menghabisi wanita yang merupakan istrinya Luke. Kemudian ia lanjut ke korotak mencari obat sang istri ke kamar pribadinya Luke. Saat komplotan Luke sudah datang, Jack gercep menyembunyikan bekas kekacauan, terutama kematian si kewes yang akan membuat Luke murka. Tak disangka si bocil yang tadi kabur malah tertangkap oleh komplotan psikobil. Sementara Luke sedang merasa heran karena tidak menemukan istrinya yang menjaga markas. Akhirnya Jack melihat obat yang selama ini ia cari. Hingga ia pun tahu di mana Luke menyimpan obat pereda nyeri yang kini sangat dibutuhkan oleh Hannah.
Para psikobil kini sedang prepare untuk menikmati daging segar yang tentunya masih muda pula. Terlihat Jack pun bingung bagaimana cara untuk menyelamatkan si bocil. Lalu tak jauh dari markas, Luke sedang sibuk mencari sang istri yang kini masih berada di dekat Jack. Salah satu psikobil akhirnya sadar bahwa telah terjadi sesuatu yang gak beres di markas mereka. Keadaan ini membuat Jack panik, apalagi saat para psikobil ikut mencari istrinya Luke. Saat para psikobil melakukan pencarian, Jack diam-diam akan menyelamatkan si bocil. Meskipun ia sadar, seorang pria yang terluka masih berada di markas para psikobil. Untung saja Jack gercep bersembunyi hingga ia pun punya waktu untuk mengambil obat yang ia cari. Para psikobil akhirnya tahu bahwa seseorang telah membebaskan si bocil. Terlihat Luke pun marah dan langsung ngebintih anak buahnya yang gagal menjaga buruan mereka. Kemarahan Luke semakin menjadi saat menemukan istrinya yang sudah tewas. Sementara Jack kini sedang bingung bagaimana cara untuk kabur dari markas psikobil. Singkat waktu, para psikobil akan ngebarbeque si kewes yang begitu Luke cintai. Tak lama kemudian Jack melihat sebuah kunci yang sepertinya untuk membuka peti tempat obat Hana berada. Di keesokan paginya, Jack terbangun saat para psikobil masih pada polor. Lalu ia memberanikan diri untuk mencari kunci peti yang selalu dikalungkan oleh Luke. Setelah obat didapat, Jack langsung mengurung para psikobil sebelum mereka pada bangun. Jack sadar pelariannya sudah diketahui komplotan Luke. Terlihat ia pun bergegas pulang sebelum tertangkap dan dijadikan sarapan oleh kaum psikobil. Hana terbangunkan oleh suara Doggy yang terdengar semakin mendekat. Hana panik dong, apalagi Jack masih berada di belahan hutan lain dan sedang bertaruh nyawa. Luke menghabisi anak buahnya yang dianggap gak berguna. Lanjut ia dan ketiga anak buahnya mengejar Jack yang kini sudah semakin dekat. Entah bagaimana nasib Hana saat rumahnya diterobos oleh kawanan Doggy. Sama halnya seperti Jack, ia pun sedang berusaha selamat dari kejaran para pemakan daging. Sesampainya di tempat si bocil, Jack berniat untuk bersembunyi. Namun ketika ia sudah masuk, Jack menemukan banyak jejak Doggy.
Tak disangka kakeknya si bocil sudah menjadi jasad yang gak berbentuk lagi akibat serangan Doggy. Terlihat Jack pun menyesal sempat merebut pakaian hangat pria malang ini. Singkat cerita, Jack sudah siap untuk dijadikan menu oleh komplotan Luke. Selama itu pun Jack berusaha melepaskan tali yang mengikat tangannya. Luke kini sudah tahu bahwa Jack adalah anak dari Duncan yang sudah ia nikmati. Jack emosi dong, foto bapaknya dibakar. Lalu ketika melihat sebuah peluit, Jack berencana untuk memancing para Doggy yang pasti akan membuat para psikobil kabur. Rencana Jack akhirnya berhasil membuat komplotan Luke ketakutan dan lanjut kabur. Kemudian Jack segera melepaskan ikatan di tangannya dan bergegas pergi sejauh mungkin. Saat keadaan sudah aman, Jack langsung membawa obat untuk istrinya. Di waktu yang sama, Luke yang berada paling belakang akan mengorbankan anak buahnya untuk mengalihkan perhatian kawanan Doggy. Luke lagi-lagi emosi mengetahui Jack sudah kabur. Bahkan kecerdikan Jack membuat Luke kini kehilangan satu lagi anak buahnya. Saat para psikobil kehilangan jejak, Luke memerintahkan anak buahnya untuk berpencar. Kemudian Jack yang sudah kelelahan kembali memikirkan cara untuk tetap bisa bertahan dan pulang dengan selamat. Sepertinya aku punya ide. Aha, psikobil yang bernama Omar bin Jamal merasa bahwa ia menemukan Jack yang sedang beristirahat. Pria ini merasa bahwa temannya sudah berhasil menangkap Jack. Padahal si Omar sudah dihabisi oleh Jack yang kini sedang menyamar. Habis sudah anak buah Luke berkat kecerdikan Jack. Lalu dengan kostum dan senjata hasil rampasan, Jack akan menuntut balas terhadap orang yang sudah menghabisi ayahnya. Gusti, busur panah malah rusak hingga Jack pun gagal menghabisi Luke. Lalu ketika mereka akan berduel, suara kawanan Doggy tiba-tiba terdengar. Di tengah perjalanan pulang, Jack menemukan sebuah rumah yang terbengkalai. Di tempat ini pun ia menemukan si pemilik rumah yang sepertinya tewas karena bundir. Jack berharap bisa menemukan suplai makanan yang bisa ia persembahkan untuk istrinya. Tak lama kemudian ia menemukan senjata yang tentunya sangat berguna. Ketika tengah asyik mengambil makanan, Jack mendengar kedatangan seseorang yang ternyata adalah Luke. Kemudian ia menunggu waktu yang pas untuk menghabisi Luke dengan senjata yang ia temukan. Dengan satu kali tembakan saja, Bapak Kobil Nasional akhirnya tewas. Lalu dengan tas yang dipenuhi perbekalan, Jack sudah tidak sabar untuk menemui istrinya. Tak lupa juga ia memberikan sebagian makanan untuk si bocil yang kini sendirian.
Jack tidak menyangka rumahnya sudah berantakan, bahkan tidak menemukan keberadaan istrinya. Hingga ia pun merasa yakin bahwa istrinya sudah dimangsa kawanan Doggy. Kejadian yang dialami Jack adalah gambaran dari ngerinya hidup di zaman ketika semua manusia sudah berjiwa binatang. Siapa yang kuat, dialah yang bertahan. Dan sudah terbukti, Jack yang kuat dan cerdik mampu bertahan, bahkan bisa mengalahkan segambreng si Kobil. Begitupun dengan istrinya, hingga di akhir cerita mereka kembali bersama dan melanjutkan hidup dengan penuh cinta. Cinta.